Salam berkemenangan. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan. The Passion, Victorious The Passion. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menghampirimu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena setelah sepanjang malam kami telah tidur nyenyak dan pagi ini dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih dan kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami, yang membuat otot iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya masih ada di kitab Ayub dan saya mau menyelesaikan ini. Kita baca Ayub 42 ayat yang ke-10. Firman Tuhan untuk kita. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema khusus subtema kita hari ini berhubungan dengan tema kita di bulan ini, yaitu siap menerima pemurnian iman. Dan hari ini kita merenungkan kepada firman Tuhan, pemurnian iman yang menghasilkan pemulihan atau mendatangkan pemulihan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar kisah Ayub yang begitu rupa, yang begitu luar biasa. Saya mengatakan mungkin kita tidak ada yang sanggup seperti Ayub. Ya, semua keluarganya, anak-anaknya meninggal, hartanya habis, dia sendiri mengalami penyakit yang unik, yaitu seluruh tubuhnya penuh dengan bara, gatal-gatal, dan kalau dia merasa gatal, tidak cukup hanya digaruk dengan kukunya saja, tapi harus pakai beling. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ayub itu ternyata orang saleh. Di pasal 1 dikatakan kesalehan Ayub dicoba, diuji, dimurnikan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Padahal Ayub itu adalah orang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi jangan saudara berkata, saya kan orang hebat, saya orang sukses, saya pejabat, saya orang penting. Saudaraku, saya mau mengatakan
Tidak peduli siapa Anda, tapi Tuhan mau memurnikan Anda, menguji Anda. Apakah Anda itu, saudara-saudara itu benar-benar mengasihi Tuhan, punya iman yang murni, yang tulus kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah sekian banyak Ayub mengalami penderitaan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ending dari cerita Ayub saudaraku luar biasa. Saya percaya saudara mau seperti juga saya mau. Saya mau setiap ending dari masalah penderitaan pergumulan yang kita hadapi, saya rasa ini yang kita nantikan, ini yang kita mau, yaitu Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia kehilangan semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata-kata Ayub begitu memberkati saya. Di Ayub 42 ini, judulnya berkata Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Saudaraku, selama Ayub mengalami penderitaan, selama Ayub bergumul dengan penderitaannya, dengan teman-temannya, dengan Tuhan sendiri dia berbicara, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia menjaga mulutnya, dia menjaga perkataannya. Kita sering mendengar statement, mulutmu harimaumu. Oleh karena itu saya melihat di sini Ayub menjaga perkataannya, bahkan menyesal. Dia menyesali kalau ada perkataannya, perbuatannya yang tidak berkenan kepada teman-temannya ketika dia dikunjungi, atau ketika dia bergumul, berbicara, berkomunikasi begitu intensif dengan Tuhan tentang penderitaan yang dia alami. Dia menjaga perkataannya. Jangan sampai Tuhan tersinggung. Jangan sampai juga teman-temannya tersinggung. Jangan sampai sakit hati saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 1, ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya rasa ini juga yang paling penting di ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesali kalau sekiranya ada perkataannya, perbuatannya yang tidak berkenan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kalau kita merasa bersalah, kita membuat kesalahan, tentu wajar dan seharusnya kita mengakuinya, kita minta maaf seperti yang dilakukan oleh Ayub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemurnian iman Ayub sudah teruji. Pengujian iman Ayub teruji. Imannya muncul seperti emas, timbul seperti emas. Mengapa saya katakan begitu? Karena dikatakan dalam ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesulitan, masalah, penderitaan yang kita hadapi itu tidak akan menggagalkan rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kuasa Tuhan lebih besar dari pergumulan, dari persoalan kita, dari penderitaan kita. Ayub dengan lantang berkata, Ayub dengan lantang memperkatakan imannya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin karena imannya inilah, iman yang diproklamirkan inilah, setelah dia mengalami pergumulan yang luar biasa, penderitaan yang begitu berat, maka Tuhan berkata dalam ayat yang ke-7, judulnya berkata, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan dan seterusnya, maka sekali lagi ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mungkin saudara bisa berkata sekarang setelah mendengarkan ini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Saya mau deh Tuhan, kalau memang bisa mendapatkan berkat 2 kali lipat. Tetapi ketika pencobaan, ketika masalah penderitaan itu datang, kita mungkin bisa menyalahkan Tuhan. Atau mungkin kita kalau perlu jangan sampai menderita, jangan sampai kita diuji.
Tetapi ternyata ujian itu mendatangkan pemulihan dalam kehidupan Ayub. Demikian pun dengan hidup kita. Jika Anda saat ini sedang mengalami penderitaan, mungkin sudah sejauh Ayub atau mungkin sudah sejauh ini, dengarkan, endingnya, akhirnya harus saudara berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Maka saya percaya, saya yakin Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bahkan memberkati kita 2 kali lipat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan, ya terhadap firman-Nya, apa yang Dia firmankan, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, jika saudara sekarang ini sedang mengalami kesulitan, mungkin seperti yang dialami Ayub, maka saudara itu akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Percaya Tuhan ada bagi saudara dan saya, dan Dia seperti yang sering kita dengar, spesialis pembuat mujizat. Pembuat mujizat ada dalam hidup kita. Kalau kita mengalami penderitaan, pengujian, itu berarti kesempatan bagi kita melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan. Itu berarti kesempatan bagi kita untuk melihat mujizat dari Tuhan. Keadaan kita akan dipulihkan 2 kali lipat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak perlu baca seperti apa pemulihan yang dialami Ayub. Bapak Ibu bisa baca nanti selanjutnya. Sesungguhnya keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa, firman Tuhan digenapi. Ajaib Kau Tuhan, yes, haleluya. Ajaib Tuhan dalam hidup kita. Dia berkuasa memberikan kemenangan, kelepasan, jalan keluar bagi hidup kita ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, penderitaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Yes Tuhan, kami percaya setiap pergumulan kami, masalah penderitaan yang kami alami, itu adalah ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Dan kami mau Tuhan, akhir dari semuanya itu ya Tuhan, ending dari semua pengalaman, penderitaan, kesulitan yang kami hadapi, kami mau seperti yang dialami oleh Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan keadaan kami 2 kali lipat. Apa yang hilang dahulu, kami percaya Tuhan gantikan. Tuhan akan berkati. Demikian pun untuk setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami mengalami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba mau berdoa Tuhan untuk pemirsa, untuk mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan dalam hidup. Engkau Tuhan si pemberi jalan keluar. Engkau Tuhan si pemberi mujizat, jawaban. Mujizat terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.